Nama saya Katarina Dadi. Kelompok kami bernama Kelompok Tenun Ikat Tradisional Kapokale yang bertempat di RT 01 RW 01 Dusun Puukepo, Desa Manulondo, Kecamatan Dona. Kelompok Kapokale dibentuk pada tanggal 30 Oktober 2005. Dan keseharian kami kerja kelompok hanya di bidang tenun ikat tradisional dengan teknik pewarnaan alam. Nama saya Tresia Ngeni. Saya sebagai ketua kelompok Kapokale. Jadi Mama mendirikan ini kelompok ini melihat dengan latar belakangnya itu kalau dilihat ini seakan-akan kita punya ini daerah di sini ini kelihatannya itu mau punah itu proses asli tadi. Jadi Mama mau tidak mau jadi Mama bentuk dengan kelompok supaya banyak anggotanya lari lagi ke sini ke tenun ikat asli. Jadi dengan adanya kelompok jadi Mama garap lagi dengan anggota-anggotanya untuk masuk ikut serta dengan Mama untuk ini kegiatan untuk membangun desa, ini untuk membangun masyarakat di sekitar itu. Produk kami biasa dipasarkan hanya di dalam kelompok dan ada yang tamu yang datang berkunjung saja dan di sekitar putaran Kota Ende. Dan kami tidak dipasarkan di pasar produk. Alasannya karena harganya terlalu tinggi. Sehingga kami mencetuskan harganya terlalu tinggi karena prosesnya cukup lama dan cukup rumit. Dan pasti menghasilkan dalam 1 tahun itu dengan 2 lembar atau 3 lembar gitu. Saya akan menjelaskan proses tenun ikat dari awal. Yang pertama kita harus siapkan bahan. Bahannya itu benang dengan alat-alatnya. Kalau benang kami biasa ambilnya di pohon sendiri yaitu kapas. Dan dari awalnya kapas itu diproses, dibuat bo'o untuk bersihkan. Yang keduanya ini nggoru. Dari nggoru benang itu kita gulung atau boe. Nah, dari situ kita goa. Goa itu kalau bahasa Indonesianya lungsi. Dan yang ketiga setelah itu kita ikat, proses ikat dengan istilah pete. Kapas dipetik, setelah dipetik dibersihkan. Dibersihkan pakai alat namanya bo'o kalau bahasa setempat. Setelah kapas dibersihkan dan nggoru, bahasa Indonesianya dipintal. Setelah benang dipintal, sekarang kita ke proses gulung. Gulung kalau bahasa setempat bilang boe. Dan alat yang digunakan yaitu oloboe namanya. Setelah benang digulung dan kita lungsi, kalau bahasa setempat, bahasa daerah, goa. Dan goa itu harus dengan alatnya yang namanya aladau.
Dan kalau goa untuk memisahkan satu dengan yang lainnya, kalau bahasa di sini bilang gami. Yang gaminya kita gunakan dengan benang HP untuk memisahkan antara satu dengan yang lainnya. Supaya saat proses bukanya gampang, motifnya nanti tidak rusak. Sekarang kita untuk proses ikatnya. Dan kalaupun proses ikatnya kita harus dari sana dan pindah ke Meka perlu untuk bisa diikat. Kita bisa menciptakan motif. Ini motif sudah turun-temurun. Itu namanya motif soke materia. Dan proses ikatnya kita pakai tali gebang. Kalau di sini bilang boro. Proses yang kedua yaitu pewarnaan. Setelah diproses ikat, kita akan celup ke warna biru, yaitu pakai pasta indigo, pasta tarum. Kalau bahasa setempat bilang isi taru. Nah, dari isi taru kita proses cabut lagi untuk menghasilkan suatu motif. Jadi kita beri perminyakan sampai dengan 2 minggu dijemur. Satu kali saja prosesnya, tapi seterusnya kita jemurnya sampai kering. Dan dari situ baru ke pewarnaan warna merah pakai mengkudu. Setelah pakai pewarnaan mengkudu, jadi kita jemur selama 3 bulan kita jemur, baru kita buka dia punya bisa menghasilkan motif, baru kita tenun. Jadi kalau proses ini pencelupan biru tuh, jadi ibu hamil tidak boleh datang di sini nih. Akhirnya itu orang yang datang bulan juga tidak boleh. Ini tidak boleh mendekati dia. Dengan itu pakai bangin-bangin itu tidak boleh itu. Jadi takut ini nanti dia rusak. Itu dia punya larangan itu. Nah, jadi setelah ini habis diperas habis itu ditaruh di tempat yang teduh, tidak jemur di matahari panas. Jadi ini tempat tidak angkat kiri kanan. Jadi dia tuh hanya di tempat saja. Jadi kalau siapa yang butuh, jadi hanya datang syuting di tempat. Jadi dia tidak boleh, nanti takutnya rusak juga nanti ya. Setelah proses pewarnaan biru, sekarang kita mau membuat atau menghasilkan motifnya yang kita inginkan, yaitu untuk melepaskan tali gebangnya. Untuk proses perminyakan, kita menyiapkan minyak kemiri dengan air abu dapur. Dan tak lupa untuk dengan simplokos dengan daun indigo, daun taru. Dan kita celupnya sampai minyak dan air abu dapurnya sampai habis. Baru dijemur. Jemurnya kalau matahari bagus bisa dengan 2 minggu, 14 hari. Kalau matahari mendung bisa sampai bulan. Setelah proses penjemuran sampai dengan kering,
Jadi sekarang kita mau proses ke mengkudu warna merah. Mengkudu kita harus siapkan, kita ambil kulitnya, kulit akar dari mengkudu. Kita ambil kulitnya dan sekarang kita mau tumbuk. Mengkudu ditumbuk sampai halus. Dan harus ditumbuk walaupun sekarang kita mungkin teknologinya sudah canggih. Teknologinya sudah canggih dan kita tidak mungkin pakai alat-alat itu. Karena dia proses tumbuknya mesti berulang kali. Mengkudunya halus, sekarang kita proses peras, posi. Ada satu bahan namanya lokbah. Dan proses dari perminyakan sampai dengan proses warna merah, lokbah itu merupakan bahan dasar. Dari perminyakan, setelah kering kita langsung proses ke warna merah. Kalau mencelup warna merah mengkudu pakai mengkudu, dia bisa sebanyak 8 kali. Celup habis, jemur, setelah kering, celup sampai dengan 8 kali. Sekarang kita mau rendam dulu, rendam sampai dengan 1 malam atau 24 jam, besok pagi baru jemur. Proses perendaman harus ditutup dengan daun sule supaya kembaunya itu tetap awet. Setelah proses penjemuran, jemur sampai dengan 2-3 bulan, sekarang mau proses derah, buka tali gebangnya. Jadi sekarang ini prosesnya tala peru. Dari awal tadi sudah bikin ini celup merah, dengan jangka waktunya tadi sudah cerita. Sekarang mau dipasang namanya tala, sekarang tala peruna, wei tu seda. Dengan tala peruna kami tahu atur motif. Jadi atur motif kain kami pilih no we seda, tapi nah kami tala leba peruro. Sekarang kita mau atur dia punya motifnya. Jadi atur motif.
Ini motifnya sudah jadi. Setelah dari pewarnaan merah mengkudu, sekarang ke proses tenun. Setelah tenun, ini menghasilkan sarung, tergantung dari motif. Kalau memang motif semba ya kita menghasilkan semba. Dan sekarang ini adalah hasil dari tenunan kelompok, produk-produk kelompoknya ini Kapokale. Kalau sarung ada 2 jenis, Onemesa dengan Kabi. Kalau Onemesa hasilnya seperti ini, hanya 1 motif keseluruhannya. Kalau ini Kabi. Kabi jadi 2 motif. Dan ada 1 motif yang untuk larangan, yang untuk pasang usia subur, yang pus itu tuh yang tidak boleh, belum boleh untuk ikat, adalah motif gajah. Dan kalau ada larangan 1 lagi, kalau motif gajah kita pakai saat mau melayat orang mati, kepalanya mesti ke bawah. Jadi kita pakai itu harus terbalik. Dan kalau ini untuk tenunannya untuk laki-laki. Dan motifnya ini kita ciptakan saat kita tenun. Kalau ini motifnya motif semba. Dan semba ini dia tidak pakai sembarang. Yang pakai motif semba ini hanya para musalaki, tua adat, dan saat urus adat.